warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Luzatur Rahani, dengan NPM 1901011092 dari kelas E semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Oke kawan-kawan, pada video kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi mata kuliah Fikih Munakahat yang dibimbing oleh Bapak dosen Muhammad Ali MPD. Untuk kawan-kawan sekalian, jangan lupa untuk nonton videonya sampai selesai ya. Walimatul Urs atau yang lebih dikenal dengan pesta pernikahan merupakan jamuan makan ataupun yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya Walimatul Urs dilaksanakan setelah terjadinya akad nikah ataupun prosesi pernikahan ijab dan qabul antara wali dari pengantin putri dengan mempelai pria. Kata walimah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-walamu, yang dalam bahasa Indonesia bermakna pertemuan. Dalam agama Islam, setelah terjadi akad nikah ataupun pernikahan, kedua mempelai dianjurkan untuk melangsungkan resepsi ataupun walimatul urs. Hal ini ditujukan untuk menunjukkan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan kabar bahagia kepada masyarakat sekitar. Lalu apa ataupun bagaimana hukum walimah dalam Islam? Nah, sebagian ulama al-madhab al-malikiyah memberi hukum mengadakan walimah adalah mandub. Para ulama Malikiyah ini berpendapat bahwa adanya walimah ataupun resepsi karena adanya akad nikah. Kemudian akad nikah ataupun pernikahan itu sendiri memiliki hukum yang sunnah ataupun tidak wajib. Sehingga mereka menghukumi dari adat walimah ataupun mengadakan resepsi itu adalah sunnah ataupun tidak wajib. Nah, dalam pelaksanaan walimah ataupun pesta pernikahan ini sendiri perlu sesuai ataupun mengikuti adat dan peraturan sebagaimana yang telah tercantum dalam hukum Islam. Salah satunya adalah tidak boleh membuka aurat bersama dengan orang yang bukan muhrimnya. Dalam walimah ini sendiri terdapat beberapa peraturan yang seharusnya dijalani, seperti tata cara pelaksanaan, kemudian mengundang para tamu, semua itu telah ditentukan dalam hukum Islam. Pembahasan kali ini seru sekali, yaitu mengenai hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri dalam keluarga. Jika kita berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, itu sama saja kita membicarakan tentang hak istri atas suaminya. Nah, adapun beberapa kewajiban suami terhadap istri, yakni memberikan mahar kawin, kemudian memberikan nafkah yang layak sesuai dengan kemampuannya, baik secara lahir seperti pakaian, tempat tinggal, kebutuhan makanan, dan juga nafkah batin, seperti menggauli istri secara makruf ataupun secara baik, menjaga istri dari dosa, dan juga memberikan kasih sayang dalam keluarganya. Jika suami tidak memberikan rasa kasih sayang dalam keluarga kepada istrinya, tentu hal ini akan memicu sebuah keretakan, karena Allah sendiri akan melaknat keluarga tersebut, tidak memberikan rahmat kepadanya, sehingga keluarga ini akan sering tertimpa musibah ataupun goncangan-goncangan yang bertubi-tubi. Akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad pembelian ataupun kepemilikan. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara kedua mempelai,
Dalam hal ini, suami mempunyai kewajiban yang lebih tinggi ataupun lebih berat dibandingkan dengan istrinya. Akan tetapi, suami memiliki satu tingkatan di atas istri, sebagaimana dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Selain daripada suami, istri juga memiliki kewajiban terhadap suaminya, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologis, kemudian menjaga diri saat suami tidak ada, dan juga tidak keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Adapun kewajiban istri kepada suami secara khairiyah adalah taat kepada suami, menjaga kehormatannya dan harta ketika dia pergi, dan meminta izin kepadanya jika hendak bepergian. Kemudian disunahkan juga puasa bagi suaminya. Selain itu, bagi seorang istri, menyenangkan suami bisa dilakukan dengan memasak makanan, mengajaknya liburan, atau lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh para istri untuk membuatnya ataupun membuat suaminya bahagia. Dengan demikian, dia pun akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Supaya seorang wanita mampu menyempurnakan cinta dan kasih sayangnya, maka hendaknya wanita patuh dan juga taat terhadap suaminya. Setiap saat bisa menyenangkan suaminya, bisa melayani suaminya dengan baik, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak diperkenankan seorang wanita untuk melakukan puasa, dalam kurung puasa sunnah ya, sementara suaminya ada bersamanya, kecuali meminta izin kepada suaminya untuk melakukan puasa tersebut. Wah, Masya Allah sekali izin dari suami. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan betapa agungnya hak suami, dan pelanggaran terhadap hak suami adalah pelanggaran yang besar. Karena apabila kita tidak mendapatkan ridha dari suami, maka Allah pun akan murka kepada kita. Dalam sebuah perkawinan menimbulkan hak dan juga kewajiban antara seorang suami dan istri. Di antara kewajiban suami terhadap istri, sebagaimana yang telah kita bahas tadi, meliputi nafkah yang baik berupa makanan, tempat tinggal, dan juga pakaian. Kemudian juga kiswah. Dengan adanya sebuah pernikahan, maka seorang suami wajib menafkahi istrinya, baik secara lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah membimbing ataupun menjadi pembimbing terhadap istrinya dan rumah tangganya. Akan tetapi, urusan-urusan rumah tangga yang cukup penting diambil keputusan bersama, musyawarah antara suami dan istri. Tidak bisa hanya dengan satu pihak saja. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan dari suami itu sendiri. Seorang suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan untuk belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi tempat tinggalnya, agama, dan juga negara. Terlebih untuk keberlangsungan rumah tangganya bersama anak-anaknya kelak. Sesuai dengan penghasilan yang ia dapatkan, seorang suami menanggung nafkah atas istri dan anak-anaknya kelak, menyediakan rumah yang layak, pakaian, dan juga makanan untuk keseharian istri dan keluarganya. Sesuai dengan penghasilannya ini sendiri, merupakan hak yang harus didapatkan oleh seorang istri. Dalam bahasa Indonesia ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia
nafkah diartikan sebagai pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istrinya. Dalam hal ini, seorang istri tidaklah pantas menuntut suaminya ataupun meminta lebih dari apa yang telah diberikan suaminya, kecuali suaminya itu memiliki pendapatan yang cukup ataupun yang lebih dari kebutuhan, sehingga suami dengan sukarela memberikan nafkah ataupun harta yang lebih kepada istrinya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain seperti halnya make up ataupun perlengkapan lainnya. Namun, jika seorang istri menuntut lebih sedangkan suaminya hanya memiliki penghasilan yang pas-pasan, itu akan membuat seorang istri dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, harta bawaan masing-masing antara suami dan istri tidak semata-mata menjadi harta satu kesatuan yang bulat. Akan tetapi, harta yang dibawa oleh suami menjadi hak penuh atas suami, dan harta yang dibawa oleh istri juga memiliki hak penuh dari istrinya. Jadi tidak semata-mata langsung menjadi satu kesatuan, itu tetap dimiliki oleh individu masing-masing. Sedangkan berpindahnya harta dari orang tua kepada anak ada 3 sebutan. Yang pertama, jika harta orang tua berpindah kepada anak sebelum orang tuanya meninggal, itu dinamakan dengan hibah. Yang kedua, jika harta orang tua berpindah kepada anak sesudah orang tuanya meninggal, itu dinamakan waris. Dan yang ketiga, jika harta diberikan masih hidup dan membagikan setelah meninggal, itu namanya wasiat. Waris bisa dilakukan setelah 3 hal dilakukan terhadap mayit, yaitu harta mayit digunakan untuk membiayai pengurusan jenazah mayit itu sendiri, kemudian untuk membayar hutang ataupun nazarnya, dan juga untuk memenuhi wasiat. Nah, hutang kepada Allah ataupun nazar, hutang sesama manusia, itu wajib diselesaikan terlebih dahulu sebelum dibagikan waris. Kemudian wasiat juga ada yang tidak boleh dilakukan, yang disebut dengan wasiat haram. Contohnya wasiat haram adalah orang tua berpesan kepada seorang anak, jika nanti saya meninggal, tolong harta saya diberikan kepada anak-anak muda yang suka bermaksiat ataupun minum-minum khamar. Nah, itu adalah wasiat yang haram untuk dilaksanakan. Waris ini sendiri ataupun pembagian harta setelah orang tua meninggal telah diatur dalam Islam sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam, sehingga tidaklah pantas bagi seorang anak menuntut jika waris yang telah dibagikan sesuai dengan hukum Islam, karena segala sesuatu telah diatur oleh hukum Islam sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diberikan ataupun dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu. Menikahi wanita yang pernah berzina. Dalam hal ini, para ulama berpendapat tentang hukum menikahi orang yang telah berzina. Menurut mayoritas ulama di Indonesia, membolehkan menikahi orang yang telah ataupun yang pernah melakukan perzinahan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, dalam hal ini berdasarkan kemauan atau perintah untuk menikah dan menikahkan orang-orang yang masih sendiri, bukan yang milik orang lain ya. Begitu juga mereka berbeda pendapat tentang kebolehan menikahi perempuan yang hamil karena perzinahan. Ulama mazhab Asy-Syafi'i dan Abu Hanafi serta Muhammad Al-Hasan membolehkan seorang yang berzina dan menghamili seorang wanita, maka dia boleh menikahinya dengan menggaulinya, tetapi tidak menikahi wanita yang hamil karena perzinahan tersebut
oleh lelaki lain. Jadi yang boleh menikah dengan wanita itu adalah lelaki yang menghamilinya. Maka dalam hal ini dia tidak boleh menikahi dan tidak boleh menggaulinya. Itu menurut Abu Hanifah dan Muhammad Al-Hasan. Atas dasar pendapat tersebut, maka yang lebih baik adalah jika laki-laki yang berzina dengan wanita tersebut saling menutupi perzinahan tersebut dengan menikah, bukan menikah dengan laki-laki lainnya. Jika menikahi wanita yang telah bertaubat dari zinahnya dan menyesali perbuatannya yang telah ia lakukan, maka hukumnya diperbolehkan. Dan apabila lelaki berniat untuk menyelamatkan wanita tersebut dari perbuatan dosa agar tidak terjerumus lagi ke dalam perzinahan, itu adalah sebuah kemuliaan bagi seorang lelaki. Nah, tapi ketentuan di sini adalah lelaki tersebut benar-benar ingin menolong wanita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, sehingga dia benar-benar ikhlas untuk menutup aib dari perempuan tersebut. Namun apabila niatnya tidak baik, maka dianjurkan untuk tidak pernah menikahinya, karena aib di sini tidak baik untuk disebarkan. Perjanjian dalam perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua orang mempelai, yaitu suami dan istri, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta, kekayaan, kemudian hak, kewajiban, dan lain sebagainya. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan mengatur mengenai dua orang yang akan melakukan ijab kabul ataupun perkawinan, dua orang yang akan melaksanakan akad nikah, di mana perjanjian tersebut mengatur harta kekayaan serta akibat-akibatnya. Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh mereka yang tunduk pada hukum perdata maupun hukum Islam dengan ketentuan dibuat dengan akta otentik dan wajib dicatatkan pada kantor catatan sipil maupun pada kantor urusan agama ataupun KUA untuk memenuhi ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Nah, jadi perjanjian perkawinan ini dibuat untuk jaga-jaga ataupun meminimalisir kemungkinan buruk yang akan terjadi. Sehingga apabila hal buruk terjadi dalam sebuah rumah tangga, tidak akan ada percekcokan di antara keduanya, karena semua telah diatur dalam perjanjian perkawinan. Demikianlah ringkasan materi mata kuliah fikih munakahat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.